Halo, selamat malam. Eh. Kau nih. Halo, selamat malam. Halo. Malam, Bang. Malam. Iya. Anda Kristen Islam? Kristen. Open cam dulu lah. Yang mana kamu ordernya? Buka dulu kameranya ya. Orang mau betul-betul. Iya. Udah. Belum kelihatan. Nah, oke. Udah. Nah, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Tanyalah Pak Ustadz. Mau nanya silakan. Iya. Kalau di kami, ajaran kami dipedomukan kasih apa? Apakah ada di ajaran kalian kasih? Oh, baik Bang. Jadi gini ya, kalau untuk masalah kasih Bang ya, pertama kali Anda buka kitabnya umat Islam itu adalah kosakatanya kasih gitu. Bayangkan. Buka Al-Quran pertama kali, pasti Anda menemui kosakata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kasih dulu, ya. Bukan kasihnya bukan di situ. Hah? Kasihnya ada nggak sesama kita manusia? Oh, belum lagi, Bang. Ya. Itu malah lebih lengkap lagi ayatnya. Malah lebih lengkap lagi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Tuh. Ayo. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam, berbuat kasih di luar agama Islam, berbuat adil, ya. Berbuat baik kepada orang di luar agama Islam. Ada Bang. Lebih lengkap, bahkan kami dirincikan gitu. Apalagi Bang? Enggak gini maksudku gini. Kalau sepengetahuanku, bukan, kalau kita kan, aku nih bertanya. Nah, kenapa aku Bang? kan bertanya. Iya, yang bener lah, pegang HP-nya, buka tutup. Bang? Kalau di agama kami, Bang, waduh. Ada. Penonton Edis 20.000 ya. Terus kenapa? Selamat malam. Assalamualaikum. Islam Kristen, Mbak? Kristen, saya Kristen. Oh, open cam dulu lah. Open cam ya. Aduh. Wajib masalahnya. Kan udah mau tidur nih. Tunggu ya. Oke.
Oke Mbak, Anda mau bertanya silakan, atau saya boleh bertanya gantian tanya jawab interaktif boleh ya? Aku melanjutin yang sebelumnya tadi tentang kasih. Tadi Bang Marbun nanya, ada nggak di agama Muslim itu mengajarkan tentang kasih? Tadi Pak Ustadz bilang, aku nggak tahu ayat berapa yang tadi disebut tadi, buat baik kepada sesama. Orang di luar agama. Nah, itu dalilnya di mana? Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Oh gitu. Tapi nggak semua agama Muslim sih. Kalau aku lihat ya, terkadang mereka kalau aku lihat tidak ada kasih. Padahal kan kayak contohnya nih, di negara Indonesia itu toleransi itu sangat dibutuhkan gitu kan. Jadi gini Bu, ya. Nah tapi gini, ntar dulu Ustadz, aku lagi ngomong. Nanti kita Ya. Oke, ya. The power of emak-emak ya. The power of emak-emak. Iya. Lanjut lah. Nah, jadi gini Pak Ustadz, dan mungkin Pak Ustadz pernah lihat berita gitu kan di daerah Jawa Barat terutamanya. Tadi Pak Ustadz bilang di ajaran Islam itu diajarkan berbuat baik kepada sesama manusia atau agama lain. Nah, terus kenapa kebanyakan sekarang itu, aku bukan sekarang sih, dari dulu ya, kadang agama Kristen ketika membangun gereja atau membuat rumah ibadah itu selalu di ombang-ambing gitu. Baik. Gitu. Baik, boleh saya jawab ya Bu ya? Kalau tadi Pak Ustadz bilang harus berbuat baik, kenapa nggak berbuat baik gitu? Oke, jadi begini Bu, saya jawab dulu ya. Pertama-tama, kita melihat sebuah agama itu jangan dari penganutnya, gitu. Jangan dari penganutnya. Gak bisa kita memberikan tolak ukur kepada penganutnya, karena banyak oknumnya, kan kayak gitu. Ya. Sebuah agama itu. Tapi yang kita lihat itu adalah ajarannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik ya kepada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam. Berbuat adil boleh gitu, berbuat kasih boleh gitu. Kepada sesama manusia, kan kayak gitu. Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Nah, jadi ada penganutnya yang tiba-tiba melanggar tidak sesuai dengan kitabnya. Apakah itu ajaran dari ajarannya? Ya jelas bukan, kan seperti itu. Ya, berarti gini, kan aku kan sering lihat nih Pak Ustadz live gitu. Berarti kan bukan ajaran agamanya yang sesat atau yang tidak baik. Berarti iya, tapi salah paham dari penganutnya atau ketidakpahaman dari penganutnya. Nah, sekarang aku tanya sama Pak Ustadz, agama itu semua baik enggak? Agama semua baik, ya pasti mengajarkan kebaikan. Iya, semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan Bu. Nggak ada mengajarkan kejahatan, nggak bakalan gitu ya. Apapun gitu jenis agamanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalaunya kita melihat seperti itu bertentangan dengan Al-Quran, maka nggak bisa kita sebut, oh ini ajarannya nggak bisa. Lalu kenapa ada terjadi pembubaran, penggerudukan, kan kayak gitu ya Bu ya? Nah, mari kita telaah dari sisi kenegaraan. Kalau seperti itu prosedur, apakah sudah gitu ya dilengkapi izin-izinnya atau prosedur yang seperti apa yang diterapkan di Indonesia untuk membangun rumah ibadah, kan gitu. Terkadang ada yang sudah ini sesuai prosedurnya, tapi mungkin ada yang gini kan, yang tadi Pak Ustadz bilang itu tergantung individu mungkin ya.
Jadi ada yang fanatik dan tidak fanatik. Sebenarnya gini Pak Ustadz, saya punya keluarga, abang saya kandung itu memang dia Muslim. Saya tidak membatasi untuk berpindah agama, tidak membatasi. Iya gini Bu. Tanggapan saya tadi belum selesai. Jadi kayak gitu Bu. Jadi ya kalau Ibu ya untuk masalah seperti yang terjadi di seluruh Indonesia, kita nggak bisa menyebut itu ajaran, tapi oknum dari penganutnya gitu. Semua agama baik, tapi hanya ada satu agama yang benar, yaitu Islam gitu. Iya, semua agama baik, hanya ada satu agama yang benar, yaitu Islam. Oh, itu kan menurut Pak Ustadz. Iya kan menurut saya. Gitu. Ya udah itu aja sih Pak Ustadz. Lalu apa? Naik, tapi nggak dinaik. Apa yang Anda mau sampaikan? Nggak ada, cuman itu aja. Tadi menyambungkan Pak Marbun aja. Iya, masalahnya seperti itu. Kita lihat dari prosedur Mbak, bukan dari ajaran gitu. Oke? Ya udah, nanti lain kali aku naik lagi ya Pak Ustadz. Oke. Ya? Ya, Oke. Thank you, makasih ya semuanya. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Apa? Tulis apa? Hah? Apa yang mau kalian tulis? Hah? Iya. Tidur di luar, hah? Kalian yang pilih ya, sudah saya oke kan kayak gitu ya. Jangan kalian susah banget lihat saya seneng gitu, seneng banget lihat saya susah jadinya. Oke. Kita naikin lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang, dari Islam ada yang mau disampaikan Bang? Enggak Pak Ustadz, cuman nyimak aja Pak Ustadz. Semangat Baik. Pak Ustadz. Kalau gitu saya izin gantikan dulu Bang ya, dengan kawan Kristen yang antri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Simpelnya begini, iblis adalah pahlawan apa? Ini apa ini? Dorong penonton Anda untuk membantu. Makasih. Halo, selamat malam Ustaz. Malam. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Oke, siap. Halo, selamat malam. Oke, malam. Dari Kristen Bang. Katolik. Oke, silakan. Anda mau bertanya atau mau berdiskusi, silakan. Saya dengar dulu. Jadi saya ini tidak banyak ngomong aja untuk memperdebatkan agama ya. Tapi saya ingin tahu bahwa kemarin saya dengar, saya lihat teman-teman saya, gimana itu Ustadz, misalnya ada yang, mohon maaf ya Ustadz ya, misalnya ada yang makan daging babi itu, apa dosanya itu menurut Ustadz? Karena teman saya kemarin dia Muslim, saya tanya sama dia, kok kamu makan daging babi ya? Dia bilang, nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu kan makanan haram bagi Muslim kan, itu kan babi, Ustaz ya. Jadi menurut Ustaz itu dosanya apa itu? Misalnya mereka melanggar makan haram itu. Bang, jadi gini Bang ya, sesuatu yang diharamkan itu pasti berdampak buruk bagi diri kita, pasti itu. Daging babi contohnya ya,
saya udah tegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Oke? Nah, apa artinya? Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk memakan darah bangkai dan daging babi. Darah bangkai dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan sesembelihan yang memakai tanpa memakai nama Allah gitu. Famanitturra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Tapi apabila kamu tidak menginginkannya, hanya untuk terpaksa ikroh, fala isma 'alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Ya, innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau disengaja udah tahu babi itu haram dia makan, ya itu terhitung dosa. Besaran dosanya itu saya nggak bisa menjabarkan berapa-berapanya, Bang. Oke? Oke? Siap. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dampaknya apa? Dampaknya banyak. Karena yang dimakan itu haram. Satu, ya, makan makanan haram itu akan membuat dia malas untuk ibadah. Dua, makanan haram itu yang masuk ke tubuhnya akan susah membuat dia istiqomah. Tuh. Ya. Ketiga, makanan-makanan haram tersebut mudah banget membawa dia ke pemikiran yang bertentangan dengan agama. Yang keempat, bila dimakankan ke anak-anak pula, ya, makanan yang haram itu, maka anak-anak akan susah menangkap pelajarannya. Itu dampaknya. Jadi misalnya jika mereka melanggarkan makanan itu, apakah mereka juga jadi orang sukses ya? Gimana menurut Ustadz? Jadi kalaunya dia ibaratnya dia cariannya dari yang haram, ibaratnya ya, bos judol ibaratnya gitu ya. Bos judol sekolahin anaknya, ya kan kayak gitu. Sekolahin anaknya sekolah agama. Nah, kayak gitu ya. Oke? Contoh. Oke. Nah, jadi kalaunya untuk masalah bos judol sekolahin anaknya pakai uang haram tadi gitu ya, maka ya dampaknya seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu loh, Bang. Anaknya akan kesusahan menangkap pelajaran, lupa-lupa ingat gitu. Terus malas-malasan dia. Jadi nggak usah. Karena kemarin Ustadz itu kan sahabat saya juga. Jadi kan saya mengerti, saya tahu bahwa Muslim itu kan melanggar haram ya, haram kan. Haram. Saya cuma di kitab Abang juga haram sebenarnya, Bang. Enggak, kalau kami itu enggak. Karena nanti saya tunjukin ayatnya ya. Oke. Lanjut dulu. Enggak usah kita. Saya sebenarnya enggak memperdebatkan agama sebenarnya. Cuma karena saya tahu dan saya paham agama Muslim kan diharamkan makan babi. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk kami, setahu saya enggak diharamkan. Tapi kalau Ustadz mau menunjukkan ayatnya, enggak usah. Tidak usah. Oke. Karena saya di sini untuk tidak memperdebatkan agama aja. Baik. Enggak jadi. Ya. Terus apa tanggapan Jadi Abang? itu saja. Tadi kan saya udah jawab gitu. Dampaknya itu akan ke mereka sendiri, Bang. Kalau besaran dosanya bukan saya yang menentukan, kan kayak gitu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dosanya karena dia makan babi dengan sengaja, kan kayak gitu. Ya, saya hanya bisa menjelaskan dampaknya. Dampak dari kesehatan ya mungkin dokter yang bisa jelaskan. Kalau dampak dari agama ya saya akan jelaskan, itu akan susah dirinya itu
mencapai keistiqomahan dalam ibadah gitu. Yang saya herannya itu dia tahu bahwa di agama Muslim masih aja dia melanggarkan itu makan babi. Dia tahu haram, masih dia makan. Kenapa begitu? Menurut Ustaz? Ya gini bang, ya tidak semua Muslim itu taat kan gitu. Sama di Kristen kan, tidak semua Kristen itu taat kan kayak gitu. Udah tahu dilarang agamanya tetap dimakan, ya dia tetap berbuat dosa. Kayak gitu, dia tanggung sendiri juga dosanya. Artinya apa? Itu atas hawa nafsu dia sendiri. Oke Ustaz, jadi sebenarnya saya nggak mau berdebatkan, cuman saya mendengarkan kejelasan dari Bapak Ustadz ya. Nanti saya besok kasih tahu sahabat saya biar dia jangan makan lagi babi itu. Iya. Oke, terima kasih bang ya. Selamat malam. Mana yang Kristen? Kalau anaknya Muhammad yang laki, Qasim Abdullah, Apa ini? Woi. nyawanya, pun Nabi sedih. Ada. Penyembah Edis TV itu. Ntar ya, ini masih muter-muter nih. Nah, lama kali. Aduh, jaringannya. Sabar. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Dibuka dulu kameranya, Bang. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Ini kan ini gelap, makanya saya matikan kamera Bang. Oh ya udah, nanti aja kita diskusinya ya Bang ya. Kalau gelap saya juga nggak bisa ngajak abang diskusi berarti kalau kayak gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dito Sanses, Sanses. Selamat malam. Berhala pada naik. Berhala pada naik. Aduh. Ustadz Kahaulan Raja Banjar kah ini? Insya Allah ya. Insya Allah. Sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam. Silakan open cam-nya Bang. Sebentar. Ini cara on cam kok ya? Wah,
Abang ini nggak bisa on cam, pinjam dulu akun temennya atau keluarganya ya. Oke, Yang bisa open cam. Sebentar. Turun dulu, pinjam milik temen aja gitu, biar bisa open camnya. Sabar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wah, berhala, teman-teman. Berhala. Berhala, banyak berhala. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Tidak ada Ustaz, cuman pengen nengok live Ustaz aja. Ya baiklah kalau kayak gitu, kita cari Kristen aja ya, biar ada diskusi gitu, oke? Iya Ustaz, hancurkan orang Kristen Ustaz. Oke, assalamualaikum. Islamkan mereka semua Ustaz. Baik. Assalamualaikum ya bang ya, saya izin gantikan dulu. Iya, waalaikumsalam. Malam Ustaz. Malam, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Open cam dulu lah. Oke Ustaz, oke. Waduh. Iya bang. Apa nih, hajat apa nih naik lagi bang? Iya, ini temamu ganti-ganti mulu. Oh iya harus lah. Oh harus. Tuh kayak gimana tuh tanggapi tuh? Kemarin Yesus bukan Tuhan, sekarang iblis pahlawan penyaliban, ya kan? Makanya banyak aneh-aneh gitu. Banyak yang aneh. Kamu kata, dengar dulu Ustadku. Kemarin kamu sebutin Yesus bukan Tuhan, oke saya akui Yesus itu memang bukan Tuhan. Ya, bukan Allah, ya. Kemarin kamu suruh aku belajar, oke saya pelajari. Nah, ini sekarang aku bingung juga nih dengan tema yang kebawa malam nih. Iblis pahlawan. Iya. Ini kira-kira gimana nih Ustaz? Bisa nanya kan? Oke. Ini bang ya, diambil dari Yohanes 13 nomor 2. Nih. Yohanes berapa? Nih. Ya. Nah, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Terus? Nah, jadi awalnya penyalipan itu karena bisikan iblis kepada Yudas gitu. Iblis merencanakan sesuatu bersama Yudas sampai iblis merasuki Yudas gitu. Jadi ini bertentangan dengan, kalau Kristen bertentangan dengan titah kedua ya? Kalau orang Kristen gak tahu penyalipan itu atas dasar apa kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya di Lukas 22 nih bang, nomor 3 ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi iblis menjalankan Yudas
dengan rencananya mengkhianati Yesus agar Yesus disalib. Ya benar. Nah, sedangkan penyalipan itu adalah penebusan dosa bagi Kristen, betul? Betul. Jadi menurut abang ya iblis ini sama Yudas berjasa dalam penebusan dosa gitu. Mereka itu kan menjual Yesus, iya. Yesus. Lah apa ada andilnya gitu. Apa hubungannya dengan kata-kata mereka kan yang nyalibkan Yesus kan memang para iblis, Ustaz. Kan ada andil mereka gitu. Akar permasalahannya itu dari mereka gitu. Iya. Memang semua dosa itu akar permasalahan dosa itu ya yang dari iblis, Pak. Makanya iblis ini merencanakan penyalipan itu berarti dia mendukung penebusan dosa, berarti itu Bang. Gitu loh. Ya kalau nggak ada iblis nggak ada dosa loh, Ustaz. Nggak ada iblis nggak ada dosa. Ya toh. Nah, terus gimana? Iblisnya ini berjasa atau tidak gitu loh Bang? Yang dengan kondisi yang kamu ngomongin, dengan narasi yang kamu bawakan, iya. Secara iya, logikanya iya, saya akui. Ya di situ. Kan di sini kan iblis itu berperan, memang menyalibkan Yesus. Namanya iblis berdosa toh. Ya kalaunya iblis kan kita tahu buruk-buruk semua kan gitu ya, menyesatkan kan itu iblis. Tapi saya agak heran dengan iblis kali ini gitu. Kok dia merencanakan menebus dosa manusia gitu. Yang kalau di kitab tuh Ustaz, yang menebus dosa itu bukan iblis, Yesus. 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 Kira-kira Bang, kalau tanpa iblis dan Yudas, kira-kira penebusan dosa tetap terjadi nggak? Ya enggak. Enggak. Berarti kuat kali Bang. Ya, kuat kali andil Yudas sama iblis berarti. Kan ya, gitu enggak. Ya. Makanya bikin saya heran di situnya Bang. Makanya iblis ini sama Yudas ini pahlawan atau kayak gimana gitu? Kalau gini tuh, aku tetap aja ya, istilahnya mengatakan kurang paham juga ya. Cuman tema yang kau bawa malam ini memang mulai tadi aku nonton sebenarnya nggak mau naik. Cumanya saya bahas ini tema yang kau bawa ini, iblis pahlawan penyalipan, ini baru saya dengar. Iya. Gitu. Kemarin Ustaz mengatakan Yesus bukan Tuhan, oke saya akui. Memang Yesus bukan Tuhan ya. Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah ya, oke saya akui itu. Cuman ini aja sekarang tema yang malamnya aku buat bingung. Ya itu makanya saya pertanyakan apakah iblis itu pahlawan gitu dalam penyalipan karena dia yang merencanakan gitu Bang. Di sini bukan iblis pahlawan, dia kan yang merencanakan. Coba kalau nggak dari rencana iblis nggak ada penyalipan Bang. Ya nggak ada. Iya makanya ada jasanya berarti itu iblis. Kan gitu. Makanya saya diskusikan gitu. Gimana ya Ustaz? Ya mungkin Ustaz udah tahu aku lah. Ya iya. Kurang apa ya? Takut ngomong kayak gini di Komal karena yang takutnya nanti aku kena serang lagi dengan teman-teman aku. Ya udah Bang, cari aman aja lah. Ya, cumannya gini aja Ustaz. Kalau ini tema yang kebab malam ini aku kurang setuju lah, tapi dengan kurang setuju kemarin, ya, dengan tema yang kebab kemarin, Yesus bukan Tuhan. Ya, saya sudah dapat dalil-dalilnya semua memang Yesus bukan Tuhan. Oke. Kalau yang ini Bang sebenarnya bukan saya yang bikin judul. Ini netizen yang bikin judul sebenarnya. Ini rekomendasi dari penonton sebenarnya judul ini. Gitu. Iya, serius. Saya pun nggak tahu asal mulanya. Gini Ustaz, ini room kamu kok malah
yang buat kadang-kadang gini bang, ya rekomendasi dari netizen juga saya dengarkan. Masa saya sombong kali sama penonton nggak kan? Gitu. Tapi nanti kan kita berubah-ubah juga ya, nggak monoton itu aja judulnya. Saya ini bukan edis yang bahas rob mati-mati rob gitu. Saya banyak pembahasan luas gitu. Ini ya, saya ungkapin ya. Kalau edis bahas rob itu tadi, kemarin kan saya katakan, kalau edis itu nggak tahu apa-apa yang sebenarnya, walaupun kami sama Kristen, dia itu yang cari cuan. Ya, kalau emang dia itu memang betul seorang murid Yesus, karena ada di Alkitab mengatakan, ya, barang siapa mengikuti aku bagaikan gembala di tengah-tengah serigala. Nah, dia diajak diskusi dengan baik, datang ke Indonesia nggak berani. Gimana ceritanya jadi pengikut Yesus? Ya itu, tapi nangis-nangis di luar negeri. Kemana kau Tuhan katanya? Aneh kan? Bayangkan edis dicampakkan. Waduh, sedih kali dia bang. Tuh ada pitinya ya teman-teman. Gini loh. Kalau aku gini loh, waktu sesama Kristen ya, yang gini sekarang gini aja. Kalau yang benar kita benarin, kalau yang salah kita salahin ya. Betul. Setiap ucapan edis tuh, menurut saya dia tuh ngadu domba. Ya, jadi buat teman-teman saya yang Kristiani, ya, jangan termakan kata-kata oleh edis. Karena gini loh, yang ada dikatain minum minum kencing unta, yang ini yang itu, kita simak dengan baik. Kita punya pikiran, kita punya logika. Kalau kita sebagai umat Kristen, ya itu harus berani. Contoh kayak aku kemarin di Bunda di Uniripa ya, saya nyatakan Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Saya nyatakan, saya punya istilahnya data yang valid, yang betul-betul saya punya, itu saya dapat. Nah, tapi ketika contoh aku naik ke room Edis kemarin tuh, saya katakan, Edis, Yesus Tuhan apa enggak? Dia katakan enggak, tapi di PTD yang lain dikatakan dia Yesus Tuhan. Jadi dia itu pendusta. Iya. Betul bang, betul. Sepakat saya bang, sepakat. Kemarin kan dia masuk ke tempat saya langsung saya cecar juga tuh pakai video itu. Ada debat saya dengan dia, lihat aja bang di YouTube tuh. Nggak ngaku dia, beda penjelasannya. Iya, aku kemarin kan lihat PT dia mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, cuman waktu saya naik kemarin, dia cuman bentar aja ya, karena orang Kristen diturunkan dia kan. Iya. Yesus itu bukan Tuhan. Lah kok di PT dia lain, omongan dia sama aku lain gitu loh. Itu. Jadi dua muka gitu. Muka dua. Iya. Jadi satu lagi ya, buat orang umat Kristen yang ada di bawah ya, atau ada penonton umat Kristen. Kalau emang kita Kristen berani diskusi dengan baik, tapi yang benar, ya tunjukkan. Nggak ada pengikut Yesus yang nggak berani. Saya berapa room saya jalani, semua saya nyatakan Yesus itu bukan Tuhan selain utusan. Ya, jangan kita tuh congor aja. Contoh dibilang sekarang kata-kata di Komal tuh congor, nggak ada bukti. Kita harus punya bukti. Tapi mau belajar ente sekarang bang ya. Dulu waktu ketemu saya pertama kali juga ngotot juga. Logika juga loh bang. Logika juga Ustaz ya. Omongan Ustaz kemarin sama aku itu pelajari Alkitabmu, pelajari semua kan gitu. Cuman saya belum bisa mempelajari semua. Contoh dari 100% itu paling aku pelajari cuma 15% loh Ustaz. Cuma saya dapat itu. Karena gini, contoh seperti Uniripa katakan, itu betul. Maria itu manusia, yang dilahirkan itu manusia toh, logika kan? Logika. Nah, yang kedua, ada kata mengatakan dalam Alkitab. Nah, yang kedua, ada kata mengatakan di Alkitab, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anaknya loh, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi, berarti Allah Bapa itu yang di sorga. Loh, kok dikatakan Yesus itu Tuhan? Berarti mereka salah. Itu hanya utusan bagaikan Muhammad, utusan seorang nabi gitu loh.
Nah, jadi yang ketiga, yang paling aku senang ini ya, saya selama saya belajar tuh, yang mengikuti ajaran Yesus itu bukan kami Kristen, menurut saya. Kebanyakan yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah umat Muslim. Iya bang. Kenapa? Satu, Yesus sunat kan? Sunat. Nah, 2, Yesus nggak makan babi toh. 3, Yesus berdoa sujud. Iya betul. Lah kami orang Kristen, maaf bagi orang Kristiani karismatik, haleluya, lompat-lompat yang. Iya. Iya. Terus? Jadi menurut saya itu yang mengikuti ajaran Yesus itu, dia kan pakai seperti jilbab gitu kan, dia berdoa tuh kan. Nah, coba kita lihat Muslim gitu, sopan semua, bersih. Masuk ke bait Allah kan cuci kaki, cuci tangan juga. Muslim kan masuk masjid kayak gitu, cuci kaki, cuci tangan. Ya. Apalagi aku jujur aja nih, Ustaz, aku masuk gereja banyak berdosa, Ustaz. Jadi mata saya nggak bisa kemana-mana nih, Ustaz, selalu lihat yang salah. Iyalah. Terus gini bang, ya ente di belakang aja, paling belakang gitu ya, supaya bisa lihat yang bening-bening depan. Aduh, udah. Kalau sakit hati ya teman-teman saya nggak apa-apa lah. Tapi pada nyatanya itu, pada kebenarannya itu ya, aku udah kena serang juga oleh DM apa segala macam dari pendeta saya pun saya diserang. Cuma saya nyatakan itu yang saya omongin memang benar. Nggak ada. Ya, mau kayak gimana bang? Kan harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus, bukan dikatakan orang lain kan gitu. Maka itu saya katakan, ketika kita jadi orang Kristen sejati, ikutilah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Iya, Yesus itu mengajarkan tidak ada ajaran yang tidak benar. Bener. Makanya kan saya bilang bang, Tuhan, ya. Tapi kalau dia dikatakan utusan, ya oke. Makanya kan saya bilang, ya andai ajaran Yesus ini kagak ada Kristen dan kagak ada Paulus, itu sinkron dengan ajaran Islam gitu. Udah saya bilang sama abang. Nggak ada masalah ajaran Yesus itu dalam Islam. Masalahnya kayak gini bang, contohnya ini saya ambil contoh sama abang ya. Gini bang, di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kan kayak gitu ya, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di dalam Al-Quran memang disebutkan gitu, sembahlah Allah wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan penegasan dari Nabi Isa, Quran surah Maryam ayat 36 tuh, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Kan kayak gitu, sinkron sebenarnya. Nabi Isa atau Yesus itu ajarannya dengan Islam. Di dalam Matius 15 nomor 24 tuh, aku diutus hanya untuk Israel. Di Quran juga ada itu bang. Ali Imran ayat 49 tuh, wa rasulan ila bani Israel, dan dia diutus untuk Bani Israel gitu. Ini sama sebenarnya, nggak ada masalah dengan ajaran Yesus. Cuma yang membuat belok ini yang dari katanya kesaksian dari ini dari itu bang. Yang bukan dari Yesus gitu, jadi beloknya. Gitu. Ya gitu juga Ustaz. Makanya saya pun bingung juga nih Ustaz. Jadi bisa saya bilang selama 2 bulan ini saya bingung. Ya. Jadi ketika seorang pendeta mengatakan sama saya, pendeta Marga Pahutar ya, lah kamu menyetujui omongan daripada Muslim itu, omongan kamu kata dia kan. Lah mending kamu apa dia bilang itu apa tuh sajat apa? Pokoknya masuk Muslim gitulah ya. Ya, mu'alaf gitu. Nah, jadi saya katakan, saya mengikuti Kristus itu sejati, tapi mengikuti ajaran Dia. Karena apa? Ada kata mengatakan dalam Alkitab juga itu ya, tertulis ya, walaupun saya nggak tahu menyebutkan di mana.
barang siapa yang tidak melalui dia nggak bakal sampai ke ada Bapa di surga gitu loh. Ya, memang ajaran dia semua benar. Karena apa? Menurut saya ada kan itu larangan ya kita 10 ya, dari 1 sampai 10. Semua saya baca itu semua betul ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, ya kan? Itu ada semua dalam Quran, Bang. Benar. Dalam Quran saya ada semua tuh. Kan gitu. Cuman aku bingungnya gini, Bang Ustaz. Soalnya gini loh, aku masuk ke room Kristen nih ya. Menanyakan ini pun bukannya aku malah dia kasih ajaran, malah dibodoh-bodoh caci maki gitu ya. Dicaci maki. Terus gimana? Caci maki enggak, Ustaz. Bukan yang bodoh lah, contohnya Kristen ya pokoknya diumpat lah, kan kayak gitu ya intinya. Terus masalah Tuhan, misalnya itu ada dikatakan 3 dalam 1. Ya. Cuman ini pun mulai saya pelajari juga sih. Kok Tuhan tuh ada 3 gitu loh. Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Saya katakan ini Tritunggal ini gimana ceritanya? Ya 3 sampai dikasih tulisan gitu kan bulat. Ini Tuhannya, ini anaknya, ini rohnya gitu loh. Jadi saya tanya, yang ini Tuhan, iya. Ini Tuhan, iya. Ini Tuhan. Kau yang punya Tuhan 3, aku punya Tuhan 1, cuman Allah, saya bilang. Nah, mereka bilang aku tuh Kristen dodol. Loh, kayak gimana? Kayak gini, Bang, Tritunggal itu kan gini, Yesus tidak juga pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah. Di kitab Anda nggak ada Tritunggal. Terus juga kalau kita lihat Tritunggal itu ya Yesus tidak pernah mengajarkan. Kalau kita lihat juga Yesus Anak, terus Roh Kudus merpati, terus juga Bapa yang di sorga. Itu gimana cara menyatukannya Tritunggalnya? Satu keadaan, satu tempat, satu waktu beda tempat. Itu kayak gimana cara menyatukannya, kan gitu. Nah itu dia, aku bingung Ustaz. Makanya aku mau belajar terus. Sampai sekarang saya masih bingung juga gimana cara menyatukan Tuhan kayak gitu. Apakah pakai lem rohani atau kayak gimana? Soalnya gini Ustaz, kalau saya katain, kalau saya ini kan saya mengaku bodoh ya. Kalau saya pelajarin, aku mau gila Ustaz nih. Karena apa? Kalau saya kira-kira nih, 6 Tuhan kami itu ada 6. Kalau saya ikutin ajar mereka. Bang, kalau saya jabarkan sama abang, bukan 6 lagi, 12 lebih, Bang. Kalau saya mau jabarin ke abang 12 lebih. Serius, saya nggak bohong. Ini loh, Allah Tuhan, ya. Aku belajar nih Ustaz. Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ya kan? Firman. Kristus Tuhan, Firman Tuhan, 6. Jadi makanya saya bilang kemarin sama Ustaz Tahutar di Komal tuh, kalau saya cuman maaf, ini jadi sepertinya saya jadi melawan agama saya sendiri gitu loh. Ya, karena saya di lingkungan Melayu juga ya Ustaz ya. Ya. Kalau saya mengatakan yang menyebutkan Tuhan satu yaitu Allah, cuma kalau menyebutnya Allah ya. Muslim, kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada Tuhan dan Allah, simpel. Satu aja gitu loh. Ini saya tanya Roh Kudus, ini ibaratnya kalau contohnya ini murid Yesus. Ini ya, saya contoh ini Kristus siapa? Malaikat Yesus. Masih enak kan kita dengar. Iya. Ini semua Tuhan. Jadi aku bingung gitu loh. Kalau Tuhannya semua kayak gitu, kalau beda pendapat kayak gimana caranya? Tapi ada juga sih mereka tuh ya menurut saya salah menyikapi ya, karena saya pun saya akui jujur jarang buka Alkitab ya. Gereja pun saya jarang. Yang menurut saya mereka ini bilang Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan. Ya itu kalau dari tekstualnya kan udah dikaji juga, Bang. Tuhan, kurios junjungan. Menunjukkan satu ayat di Perjanjian Lama. Emang Yesus itu bukan Tuhan. Masuklah Perjanjian baru dikatakan ada hanya jadi Tuhan. Iya.
Memang seperti itu. Ada kecurangan dalam penerjemahan gitu. Lah, tapi saya tanya sama teman Kristen, lah itu kan perjanjian lama kan belum ada Yesus loh. Ini kitab siapa? Kitab Kristen toh. Semuanya kita akui di sini adalah omongan Yesus toh. Lah kok masalah perjanjian baru perjanjian lama kok dibilang nggak ada hubungan Yesus? Ini potong aja kitabnya. Mana sejarah Yesus itu aja kita ambil. Perjanjian baru ya toh. Betul kayak gitu. Fokus ke Yesusnya. Apa yang dia ajarkan gitu. Maka itu akan sinkron bang dengan Islam. Jangan kita bawakan perjanjian lama. Iya. Kan gitu saya bilang. Coba abangnya fokus ke ajaran Yesus. Di kitab Anda itu baca. Kalau diaplikasikan nih ada tanda merah nih ya. Ada merah, ada hitam gitu tulisannya. Tuh. Ya. Nah, aplikasi Alkitab yang merah itu menurut sarjana Kristen mereka berani mempertanggungjawabkan itu adalah ajaran Yesus gitu, suara Yesus langsung kayak gitu. Yang tulisan merah ya bang ya. Nanti abang ini aja. Nah fokus aja ke tulisan-tulisan merahnya itu yang diajarkan Yesus. Gak ada satupun yang bertentangan dengan Islam bang. Gak ada. Sembahlah Allah ada. Yesus juga yang mengerjakan puasa gak bertentangan. Yesus sunat gak bertentangan gitu. Iya. Contoh larangan makanan itu ya. Nah, bahkan kalau kita ikuti sejarah dari dia, hari Sabat itu Sabtu kan? Sabtu, iya. Dari namanya aja Sabat, udah. Sabtu. Nah, tapi kalau saya lihat umat Kristen ya, saya Protestan kan. Kalau saya lihat umat Kristen tuh, yang Sabat tuh cuma Advent. Yang lain enggak gitu. Enggak. Nah, contoh Advent mengikuti ajaran makanan larangan yang masih di perjanjian lama semua. Nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan ikan yang nggak bersisi itu kan? Iya, betul. Nah, lah kalau kami Protestan bang sama GPDI pokoknya semua lah ya aliran karismatik, cuman kaki meja nggak kayak makan bang. Iya. Aduh, iya bang, banyak belajar lah. Iya teman-teman, jujur ya teman-teman, abang ini ya teman-teman, waktu nongol ke tempat saya, viewernya berapa juta kan kayak gitu ya. Saya jadikan VT. Waktu beliau nyuruh masuk ke dalam lemari itu. Gitu. Makanya dari situ abangnya keras juga dulu itu. Sedikit demi sedikit kan mau melembutkan hatinya kan kayak gitu ya. Mungkin ya melihat debat gitu. Kita tuh manusia toh. Jadi omongan itu kan bisa kita cerna toh. Mana yang benar. Jadi kita pelajarin toh. Jadi istilahnya Ustaz ngomong gini, pendeta saya ngomong gini, mana yang benar kan saya beda-bedain. Iya. Betul bang. Betul. Gini, kita jangan munafik, kita pertahankan narasi-narasi kita mengatakan Yesus Tuhan, namun kita tidak sanggup membuktikan dalam Alkitab. Yang kita akui itu omongan Tuhan itu melalui Alkitab. Kalau Tuhan langsung ngomong sama kita itu nggak ada, yang ada Tuhan yaitu Tuhan Samosir. Iya. Terus gini bang, kalau Anda mau minta rincikan ajaran Yesus dengan ajaran Al-Quran atau Nabi Isa, saya rincikan semua bisa, gitu. Sinkron, nggak ada yang bertentangan. Nah, yaitu makanya saya bilang ya, ketika saya masuk ke gedung Kristen, ya saya ingin belajar, saya didodolin. Lah, ini salah saya apa salah pendeta ya? Ataupun salah yang punya komal yang menjadi sektor seperti abang nih di komal-komal gini kan, apologet apa lintas agama nih. Nah, saya naik, saya belajar, saya ingin belajar. Ketika itu mereka bilang, coba doa bapak kami, saya doa. Coba ucapin tanda kamu Kristen, saya ucapin. Coba sebutin tita ke-10 itu semua, saya ucapin. Mana minta mereka saya buktikan semua. Tapi saya dibilang dodol, tapi kamu Kristen loh, tapi kok dodol? Gak enak dengarnya. Nah, tapi ketika saya naik ke komal, contoh Bunda Uni, ya, Bunda Uni ini nomor 1 sama saya nih. Saya disambut dengan baik, disuruh duduk baik. Nah, lalu dia ambil kitab.
tunjukkan ayat satu-satu ayat, tunjukkan semua, pelajarin di rumah ini. Iya benar, itu masuk akal semua. Nah, masuk saya lagi ke roomnya Kristen, mereka bilang, ya jelas kamu dikasih karpet bagus, karena kamu itu ngikutin yang mereka ajaran, bukannya mengikuti ajaran. Saya punya pikiran loh, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita kan dikasih akal kan gitu, bisa memfilter yang ini salah, yang ini betul kan gitu. Iya. Nah, jadi saya sekarang tuh disalah-salahin lah, di DM laku ini yang apa nggak benar lagi, gini-gini, dibuang aja di Kristen. Saya katain, mama saya itu abang beradik ada 12, 4 perempuan, 8 laki-laki. Ya, yang 8 laki-laki ini semua pendeta, nggak pendeta. Bapak saya seorang perhangir 26 tahun sampai dia meninggal, perhangir HKBP. Abang saya 3 jadi sintua. Menurut saya munafik semuanya, uang juga yang dicari. Iyalah bang, pasti. Kenapa lo gini loh? Apalagi sekarang ini ya, kalau saya menurut saya, nah Kristen ini udah mulai di gereja pun udah duit semua yang dibicarakan. Abang ada lihat PT nggak? Gereja yang berjajar 6 tuh. Enggak lah. Ada gereja berjajar 6 bang. Itu buat apa? Di sisi lain kekurangan gereja kan kayak gitu dibangun. Ngapain itu gereja jajar 6 gitu? Bentar bang, ini ada yang bilang ini Bang, sorry sebentar bang. Katanya ini settingan ya. Enggak ya teman-teman. Enggak. Saya ketemu abang ini baru malam ini juga. Dan yang kami bicarakan ini ya sekilas kayak gini aja gitu loh. Enggak ada tekstualnya atau dipikirkan terlebih dulu, enggak ada. Ini bukan settingan, bukan. Murni ngobrol diskusi. Maksudnya gitu. Settingan itu apa bang? Kita sudah merencanakan lab ini kayak gitu. Oh, bapak dia lah. Iya. Bukan settingan. Saya nggak kenal abangnya di mana saya juga nggak tahu. Aku naik ke roomnya Yusuf PI ini udah 3 kali ini ya. Kalau mau lihat aku naik sering ke room Islam tuh, masuk aja ke room Uniripa, setiap dia live pasti aku ada di situ. Ya. Jangan seperti kemarin buktikan kamu Kristen ya. Saya masuk rumah saya tunjukin salib semua, tunjukin Alkitab, Bibel. Ya, ucapin Bapak doa Bapak kami ya, terserah. Nah, ini ya, ada pembuktian satu yang paling utama. Ya, bentar. Ini saya nggak kurang yakin nih. Apa tuh bang? Ada pembuktian yang paling kolot kali nih ya, yang buat teman-teman saya mungkin ya nanti sakit hati kalau saya ungkapin ya. Mana kemarin tuh saya masuk live-nya pendeta apa ya. Nah, ini saya pertanyakan sama dia loh. Ini live-nya Bang, nggak nampak pula Bang Astro apa nama dia nih. Bentar bang, bentar. Oh, HP saya penuh rumah pula satu lagi. Banyak kepanasan di bawah bang. Nah, gini loh bang. Kan saya bertanya gini loh bang. Kan kalau seorang Kristen itu sebenarnya kalau masuk Kristen itu kan bukan doa Bapa kami yang paling misalnya diakui biar dia itu dikatakan Kristen, enggak bang? Kan ada itu doa kepercayaan kami bang. Contoh, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus gitu loh. Kan putranya yang tunggal gitu loh, putranya yang tunggal kan itu udah dinyatakan loh dalam ucapan Kristen yang nyata itu. Tapi di situ dikatakan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal gitu loh, putranya bukan Tuhannya gitu loh. Iya. Terus saya bawa narasi ini kepada teman saya Kristen, ada itu di komalnya Bang apa tuh kemarin ya, Bang ELS entah apa lah tuh pokoknya. Mereka membantah aku. Padahal kalau kita jadi orang Kristen itu harus kita ucapin itu. Bukan doa Bapa kami sebenarnya. Lah di situ akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Itu kita garis miringi. Putranya
bukan Tuhannya. Iya. Itu udah nyata betul. Itu contoh ya. Kalau orang Islam mungkin kayak kalau istilahnya jadi Islam itu kan harus ada kata-kata istilahnya bahwa dia benar-benaran Islam kafal itu kan gitu. Nah kami itu ada itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu. Dan putranya gitu. Bukan dibilang Tuhannya lah. Saya tanyakan ini putranya loh. Putra dan Bapak itu bukan sama. Nah, tapi dia bawakan ayat sama saya masih ingat betul nih ya. Bawakan ayat. Aku dan bapakku sama-sama katanya. Iya betul, anak dan bapak itu sama, tapi haknya berbeda. Menurut saya. Kan gitu. Jadi saya betul, bilang juga nih. Nah saya bilang, kalian teman saya minta diajarin, kalian maki-maki aku, kalian ejek-ejek aku. Nah, ketika saya masuk rumah Muslim, mereka nunjukin data-data yang betul-betul dari Alkitab, bisa saya baca, yang bisa saya nanti pulang ke rumah ya. Nah, saya pelajari, kalian kepanasan, kalian bilang aku dikasih karpet bagus lah. Dan Ina juga aku, dia serba salah aku nih. Ya mau kayak gimana saya bang? Bilang saya sakit hati lah. Ya enggak ini juga makanya, bang, lebih baik banyak belajarnya juga kan daripada ke tempat mereka sudah tahu kayak gitu. Paling nanti dibilang munafik lah, inilah itulah, nyamar lah. Pasti abang dituduh kayak gitu. Itu udah lagu lama itu bang. Gini, Bang. Itu kan ada itu apa dibilang itu jadi dari Muslim masuk Kristen tuh KL ya KL. Dia kan dari Kristen dari Muslim masuk Kristen kan. Apa loget apa juga dia kan. Aku masuk ke room dia katain gini. Saya apa ya namanya, saya coba apa suara dia, sepertinya dia itu orang Jawa. Kan? Bilangnya aku Kristen. Saya bilang, kau sejak kapan kau jadi orang Kristen? Saya bilang. Lalu kau apa kata dia? Contohin aku, kau bilang aku nggak orang Kristen. Dibilangnya aku istilahnya nyamar-nyamar, dibilangnya aku orang Islam tapi nyamar jadi Kristen gitu loh. Padahal aku awal dari masuk shalom. Nah teman-teman, saya mau belajar. Ini kemarin saya belajar tentang Tritunggal. Saya bertanya dulu masalah Tritunggal, saya kurang paham. Nah waktu kamu kecil pernah sekolah minggu? Pernah. Itu Tritunggal dari sekolah minggu pun udah tahu semua anak-anak katanya. Lah ini anak-anak bahasa kumpul 10 orang, saya tanyakan apa Tritunggal, diam semua. Jujur, mantas saya jadi bodoh gitu loh. Nah, ketika kamu apa itu namanya Malua, kami kan Malua, siap dibaptiskan kalau dia udah dewasa kan Malua namanya kan, kalau Protestan kan. Nah, kamu kan diajari masalah Tritunggal ini dan itu. Enggak, saya nggak pernah diajarin itu. Ketika dulu saya mau Malua di gereja, saya cuma diajar satu, hatta haporsyahun kalau orang Batak bilang. Ucapan kepercayaan kita kepada Tuhan, hatta haporsyahun katanya. Cuman itu yang diajarin. Lah kok dia pintar-pintar ngomongin aku nggak orang Kristen gitu loh. Saya nggak terima sampai sekarang. Aku chat room dia gitu. Ya kira-kira menurut abang kalaunya mempelajari semuanya, kira-kira menurut abang ada nggak tergerak hati atau melembutkan hati itu mengacu ke Islam gitu bang? Iya, kalau menurut saya memang Islam mengikuti ajaran dia. Kalau kami enggak. Untuk pribadi Anda? Iya, saya akui Islam yang ngikutin. Ada rencana masuk Islam memang? Enggak bang. Masih belajar gitu ya? Iya, saya mempelajari gini loh. Walaupun saya di lingkungan Melayu, kalau dari lingkungan Melayu itu dikatain ya bang, di sini itu kan masjid banyak. Ya, ini ada berapa nih ya? 3 masjid kan, lorong di kampung kami ini kan. Contoh saya kemarin bertanya bang, bertanya juga sama mereka ya. Ketika mereka pergi ke masjid, saya ikut. Ya, saya ikut. Nah, tapi saya di luar nunggu mereka. Kalau mereka tuh istilahnya lagi sholat gitu kan, ngapain lah mereka kan. Saya ikut. Nah, nanti mereka tuh pulang. Contoh
waktu takbiran saya ikut Allahu Akbar Allah. Iya. Terus? Nah, saya ikut. Nah, pertanyaan saya kemarin sama KLS tuh, apakah saya salah mengikuti mereka seperti itu? Namun saya itu nggak ada masuk mereka. Itu hanya istilahnya apa ya? Karena mereka ngajak, ayo man, ikut man, ayo. Nah, kasih peci, misalkan dikasih peci gitu kan? Oke. Nah, dan ketika Bang, izin bang, gini, ini dikira settingan, bolehkah saya naikin satu Kristen lagi bang? Boleh bang, boleh. Boleh, bang, ini kan rumah bang. Iya, nanti kan pasti abang dibantah Kristen yang naik gitu masalahnya. Beda dengan dia. Ketika saya dibantah, diajarin, saya terima kasih bang. Sabar ya, nanti dikira settingan gitu. Halo, selamat malam Bang Prengki. Selamat malam Bang Prengki. Sebentar ya Bang ya. Saya juga diginiin juga di Bunda Uni, nggak akan takut. Ya iya. Apa yang ditakutkan kalau kita berdiri di atas kebenaran? Coba. Ya, saya gadis TV. Penakut, enggak. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam, Mbak Bersop. Open cam dulu lah, Bang. Jam 3 dari kawan baik Bang. Oke. Dari Kristen, Bang. Betul sekali Bang, dari Kristen. Oke. Ini ada Bang Holong ini, beliau lawan debat saya udah sejak dulu gitu. Masalahnya. Tapi beliau ini ketiga kalinya naik ke tempat saya. Pertama kali juga ngotot gitu. Tapi ada beberapa yang beliau pelajari gitu. Nah, seperti apa tanggapannya? Mungkin Anda udah dengar juga dari di bawah tadi kan kayak gitu. Iya Bang. Saya baru aja Bang, baru gabung aja. Iya. Jadi kalaunya kita berbicara dengan Bang Holong tadi gitu ya, apa yang diajarkan di dalam agama Islam, apa yang diajarkan di dalam Yesus gitu ya, apa yang telah dilakukan Yesus pada saat kita baca kitab Anda itu, kata Abang Holong, yang melakukan umat Islam semua gitu. Iya, tergantung aja dari pemikiran masing-masing Bang. Menurut Abang, Yesus itu Tuhan? Kalau menurut ajaran saya, ya Yesus Tuhan Bang. Kenapa Bang? Karena menurut Abang gimana? Kalaunya saya kan ya memandang Yesus sebagai utusan gitu. Kalau Bang Holong kan juga utusan kayak gitu, utusan. Itu kan menurut Abang. Itu iya. Nah, saya kan sebagai Tuhan saya. Nah, ini dasarnya Anda ngambil dari mana gitu? Dasarnya saya ketika saya omong dia adalah Tuhan saya, dia mengorbankan semuanya untuk saya. Itu adalah Tuhan saya. Itu wajib saya junjung begitu. Sama kayak Bang Yusuf begitu. Bang Yusuf kan Tuhannya Bang Yusuf kan Muhammad begitu. Mah, siapa Tuhan saya bukan Muhammad, bukan. Kacau juga Bang ini. Tuhan saya namanya Allah Subhanahu wa taala. Kacau Bang, bukan kacau. Kenapa captionnya Abang bilang iblis pahlawan penyaliban? Nanti kita bahas itu. Ya? Nanti kita bahas itu. Jangan nanti, sekarang Bang. Kalau nanti itu kan beda lagi. Nanti itu nanti itu berarti tunda waktunya begitu. Iya, masalahnya saya ingin melihat pandangan Anda terhadap Bang Holong gitu. Betul nggak yang dia katakan gitu? Bukan bahas, saya menaikkan Anda bukan bahas ini dulu, bukan gitu. Iya, tapi bagaimana tanggapan Anda terhadap Bang Holong dengan ceritanya tadi gitu loh? Oh, ceritanya itu saya kan belum sempat dengar ceritanya Mas tadi yang Bang Holong itu. Kalau bisa ya Bang tolong sampaikan cerita singkatnya aja. Coba. Karena kebetulan saya baru gabung juga, baru pulang kerja Bang.